Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Mengenal Dia yang adalah Allah yang memberikan pertolongan dan perlindungan akan membawa kita memiliki iman yang teguh. Dalam topik Allah adalah penolong, saya berharap dan berdoa Anda diberkati Tuhan. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, menjadi orang tua dari anak-anak yang Tuhan karuniakan, kita harus dapat menjadi penolong yang benar. Ketika anak-anak mengalami kesulitan atau masalah, kita yang harus tampil sebagai penolong yang melindungi dan menolong anak-anak baik masalah di sekolah, di tempat bermain, ataukah dimanapun anak kita berada. Meski anak-anak melakukan kesalahan, namun sebagai orang tua kita tetap akan menjadi penolong yang selalu ada di dekat anak-anak. Sahabat, Mazmur 46 ayat 2-4, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur ini mendorong kita untuk berharap dan percaya kepada Allah akan kuasa-Nya, pemeliharaannya dan hadirat-Nya yang penuh rahmat bersama jemaat-Nya pada masa-masa terburuk. Menurut Matthew Henry, dalam menyanyikan Mazmur ini kita dapat menerapkan entah pada musuh-musuh kita secara rohani dan menjadi lebih daripada pemenang atas mereka, atau pada musuh-musuh kerajaan Kristus di dunia ini secara umum dan penghinaan-penghinaan mereka yang mengecilkan hati. Kita dapat melakukannya seraya berusaha menjaga perasaan aman yang kudus dan ketenangan pikiran. Ketika mereka tampak teramat sangat menakutkan bagi kita, dikatakan tentang Martin Luther bahwa bila mana dia mendengar kabar apa saja yang mengecilkan hatinya, dia akan berkata, "Marilah kita menyanyikan Mazmur 46." Seperti keyakinan anak-anak kepada orang tua yang pasti sanggup menolong, demikian juga keyakinan pemazmur dalam bagian ini adalah Bani Korah. Sahabat, sekalipun hidup kita di dalam Tuhan, hidup tetap merupakan perjalanan dari satu masalah ke masalah lainnya. Kita semua mempunyai iman yang sama, yakni iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Allah yang hidup dan yang memperhatikan pergumulan-pergumulan kita. Kita bersyukur iman itu diberikan karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Dalam iman kepada Yesus Kristus ada mujizat, pemulihan, kuasa, kekuatan, dan lainnya. Namun harus diakui dengan jujur. Sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita merupakan perjalanan dari satu masalah ke masalah yang lain. Masalah yang satu belum selesai, sudah antri masalah yang ada di belakangnya. Masalah-masalah itu bahkan seringkali menghampiri kita secara bersamaan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita mempertanyakan, benarkah Tuhan itu ada? Kita menjadi stres, depresi, ragu, takut, dan cemas. Pada umumnya, ketika masalah datang ke dalam kehidupan kita, tidak bersamaan waktunya, datangnya satu persatu. Tetapi seringkali berefek domino atau reaksi berantai. Adalah sebuah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa yang mengikutinya.
Misal, sakit fisik berkepanjangan mengakibatkan kita kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan menyebabkan ekonomi menjadi tidak baik. Satu masalah yang tidak selesai akan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Seperti ada pernyataan yang sering dipakai orang ketika ditanya, "Apa di sini banyak nyamuk?" Yang dijawab, "Tidak. Nyamuknya tidak banyak. Hanya ada satu nyamuk, tetapi teman-temannya banyak sekali." Masalah hanya satu, seperti sakitnya berkepanjangan, sehingga akhirnya menimbulkan masalah. Begitu satu masalah datang, muncul masalah lain karena ada efek domino. Pemazmur mengungkapkan satu bagian yang sangat baik yang memberitahu kepada kita, saat engkau tertekan oleh satu masalah, apapun persoalannya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur di sini mengajarkan kita melalui teladannya sendiri untuk bersorak kemenangan di dalam Allah dan di dalam hubungannya dengan kita serta hadiratnya bersama kita. Terutama apabila kita baru saja mengalami Dia tampil membela kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita telah mendapatinya demikian. Dia telah berbuat demikian, dan Dia akan selalu seperti demikian. Adakah kita sedang dikejar-kejar? Allah adalah tempat perlindungan kita yang kepadanya kita bisa berlari. Dan di dalam Dia kita bisa aman, dan kita boleh beranggapan seperti itu. Kita merasa aman di atas landasan yang baik. Amsal 18 ayat 10. Adakah kita tertekan oleh berbagai macam permasalahan? Adakah kita mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan dan musuh-musuh yang harus dihadapi? Allah adalah kekuatan kita yang akan menopang kita dalam menanggung beban kita, dan yang akan melayakkan kita bagi semua pelayanan dan penderitaan kita. Dengan anugerahnya Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, dan di dalam Dia kita tetap teguh. Adakah kita dilanda kesusahan? Dia adalah penolong kita, yang akan melakukan segala hal yang kita perlukan. Dia adalah penolong pada saat ini. Penolong yang ditemukan, begitulah kata yang digunakan di sini, yang sudah kita dapati demikian. Dia adalah penolong yang bisa kita sebutkan sebagai probatum est. Sudah terbukti, seperti Kristus yang disebut sebagai batu yang teruji. Yesaya 28 ayat 16. Atau penolong yang siap sedia, yang tidak usah dicari-cari, melainkan yang senantiasa dekat. Atau penolong yang mencukupi, yang memberi bantuan yang diperlukan sesuai dengan setiap permasalahan dan keadaan. Apapun permasalahannya, Dia senantiasa ada saat ini juga. Kita tidak akan pernah menginginkan penolong lain yang lebih baik lagi. Dan tidak akan pernah menemukan yang seperti Dia di antara makhluk manapun. Untuk berkemenangan atas bahaya-bahaya yang paling besar, Allah itu bagi kita kekuatan dan pertolongan kita. Allah yang maha mencukupi bagi kita. Sebab itu kita tidak akan takut. Orang-orang yang takut akan Allah dengan perasaan hormat yang kudus tidak perlu takut pada kuasa neraka atau dunia dengan perasaan takjub. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita untuk melukai kita? Adalah kewajiban kita dan hak istimewa kita untuk kita tidak kenal takut seperti itu. Ini merupakan suatu bukti dari nurani yang bersih, hati yang jujur, dan iman yang hidup kepada Allah dan kepada pemeliharaannya serta janjinya.
Kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun semua makhluk yang kita andalkan gagal dan membuat kita tenggelam. Bahkan, sekalipun apa yang menopang kita mengancam akan menelan kita, seperti bumi menelan Korah, yang anak-anaknya lah Mazmur ini dituliskan. Dan menurut sebagian besar orang, dituliskan oleh mereka. Demikianlah selama kita tetap dekat dengan Allah dan memilikinya di sisi kita, kita tidak akan takut. Sebab kita tidak mempunyai alasan untuk takut. Dia mengungkapkan tetap bagaimanapun Allah adalah sumber kekuatan dan pemeliharaan, tidak ada yang lain. Sumber perlindungan yaitu tempat di mana kita merasa aman, diamankan, mencari rasa aman. Pada zaman dahulu, sebuah kota seringkali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Sebab itu, betapa penting memiliki benteng yang teguh dan kuat. Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal penting bagi suatu kota. Kehidupan umat Tuhan dengan tepat dilukiskan pemazmur seperti suatu kota. Allah sendirilah benteng teguh yang menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umatnya. Orang yang sungguh berlindung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Allah kuat perkasa, juga maha kasih. Aman di dalam Tuhan sudah terbukti nyata dalam sejarah umat dari zaman ke zaman. Sehingga pada waktu itu, orang selalu berfokus bahwa tempat teraman adalah di dalam benteng. Pemazmur mengungkapkan, siapa Allah orang percaya? Allah bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga memberi kekuatan untuk melawan segala sesuatu yang bisa membahayakan orang itu. Dengan kata lain, pemazmur ingin mengungkapkan Allah yang hidup bukan hanya menjaga kita, tetapi kalau ada musuh datang, Allah yang hidup memberi kekuatan bagi kita untuk menolak dan melawannya. Kalau iblis datang, kita bisa usir dalam nama Yesus. Dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan Allah benteng yang hidup adalah benteng yang kuat yang memberi kekuatan. Pemazmur mengatakan harta bisa beri kenyamanan tetapi tidak bisa menjamin orang memperoleh damai sejahtera. Rumah yang megah bisa menjamin orang bisa berlindung di dalamnya, tetapi tidak menjamin tidak akan roboh oleh badai. Baik uang maupun harta benda, semua dikejar manusia, tetapi tidak pernah menjamin manusia tetap selamat di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan, sebagai penolong, benteng yang kokoh dan kuat dapat menjadi tempat perlindungan, tetapi tidak mempunyai kekuatan. Pemazmur mengatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti berarti peran Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan tidak perlu diragukan. Sejarah mencatat dalam Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, memperlihatkan bagaimana orang-orang yang tetap berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara sampai kesudahannya. Menjelang pagi artinya Allah tidak pernah terlambat. Sahabat aku dan dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.